Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita ketemu lagi di sesi riset, sesi peneliti. Di sesi yang keempat ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian, yaitu analisa SWOT atau TOWS. TOWS. SWOT adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi ada internal, yaitu strength dan weakness, sedangkan eksternal adalah opportunity dan threat, peluang dan ancaman. Baik, buku panduan yang kita akan gunakan terutama yaitu ini, yang buku cukup lama ini, analisis teknik membedah kasus bisnis, analisis SWOT ini oleh karangannya Freddy Rangkuti, yang saya gunakan biasanya, atau bisa dibantu juga dengan marketing untuk lebih memahami tentang strategi marketing. Di sini adalah Hermawan Kertajaya, karangan Hermawan Kertajaya ya. Jadi The Thinking Marketing ini Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya. Jadi di mana kita akan bahas ini lebih detail di materi yang akan saya presentasikan kali ini. Kita ke materi aja. Baik, di metode penelitian yang ketiga ini kita akan bicara tentang analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Di mana dalam analisis SWOT ini kita akan banyak bicara tentang strategi, bagaimana strategi suatu korporasi, perusahaan melakukan kinerjanya dari analisa SWOT yang kita akan lakukan nanti. Ada kurang lebih 7 tahapan yang akan dilakukan. Baik, yang pertama kita menentukan judul dan latar belakang. Di sini contoh judulnya adalah aplikasi strategi pemasaran menghadapi pesaing menggunakan analisa TOWS di PT Just TV tahun 2005-2007. Latar belakang kita lihat di sini ada secara umum dan secara khusus, dan biasanya terkait dengan aplikasi strategi perusahaan atau institusi atau unit usaha. Berikutnya kita akan memformulasikan masalah untuk menentukan variabel dan tujuan daripada penelitian itu. Yang pertama, bagaimana analisa lingkungan eksternal dan internal TOWS atau SWOT dari penilaian karyawan, yaitu nanti untuk mengetahui sejauh mana hasil analisa SWOT itu. Yang kedua, strategi pemasaran yang bagaimana akan diaplikasikan oleh perusahaan untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat untuk diaplikasikan nantinya. Karyawan yang kita akan tanyakan adalah karyawan yang cukup senior. Yang ketiga, landasan teori untuk menyusun kerangka pemikiran. Di sini teori kita ambil dari Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, ada juga Freddy Rangkuti tadi, dan bisa juga menggunakan Sugiono untuk responden, untuk metode penelitian regresinya bisa dikombinasikan. Di sini ada X1, X2, dan Y variabelnya, dan 3 rumusan masalah deskriptif. Alur kerja penelitian, pertama kita tetapkan tujuan penelitian dan persiapan tadi sudah kita lakukan. Kemudian desain penelitian, ini adalah metode riset deskriptif kita gunakan. Kemudian pengumpulan datanya bisa via email atau literatur, itu kuesionernya. Kemudian analisa data kita menggunakan juga skala interval dan alat matriks, di mana 7 matriks akan digunakan nanti. Kemudian persiapan untuk laporan akhir sidang. Yang kelima, waktunya mendefinisikan dan mengkonstruksi variabel. Ada 3 variabel, X1 yaitu faktor eksternal, ada 2 dimensi di dalamnya yaitu threat dan opportunity. Kemudian variabel X2 yaitu internal, ada 2 dimensi, weakness dan strength. Dan variabel Y adalah marketing strategi, dimensinya juga ada 3 di sini, ada 3 dimensi: strategi korporasi, strategi level bisnis, dan strategi level functional. Selanjutnya yang keenam, kita akan menganalisa hasil kuesioner, di mana kuesioner ini dibentuk dari indikator dari dimensi-dimensi tadi. Ada 20 indikator yang kemudian dikonversikan ke dalam pernyataan atau pertanyaan, dan kita akan bahas. Sebelumnya kita olah ini di dalam Excel, Microsoft Excel, sehingga angka-angkanya kita bisa rumuskan di situ dan mudah menginterpretasikan selanjutnya.
Perhitungan ini dihasilkan juga tabel IFAS dan EFAS. Yang ketujuh, kita memasukkan angka atau hasil hitung tersebut pada 7 matriks. Matriks pertama adalah matriks IE atau internal eksternal, di mana kita akan memperoleh variabel Y1 model strategi corporate. Hasilnya kita ada di kuadran yang pertama, di mana X1 sama dengan 3.13 dan eksternalnya, dan X2 adalah 3.25. Hasilnya grow and build. Matriks kedua ini kita akan kenal sebagai matriks space untuk mendapatkan Y2, di mana kita akan mencari selisih KU ditambah SL atau dikurang SL, kemudian hasilnya menjadi Y sama dengan 0,6, kemudian KK atau KB ditambah KI itu menjadi X sama dengan 0,4. Maka hasilnya adalah di strategi agresif. Selanjutnya kita ke matriks yang ketiga. Matriks yang ketiga adalah matriks grand strategi. Untuk kita refleksikan adalah matriks space ke dalam matriks ini. Di kuadran pertama posisinya maka adalah strateginya penetrasi pasar, integrasi ke atas dan integrasi ke bawah, atau juga disebut sebagai integrasi vertikal. Matriks keempat adalah matriks strategi umum, di mana diperoleh dari perhitungan tabel IFAS dan EFAS, di mana IFAS ini kekuatan ditambah kelemahan, sedangkan EFAS atau variabel eksternal itu peluang ditambah dengan ancaman. Maka titik pertemuannya di strategi yang agresif, ya, itu Y4-nya. Angka yang diperoleh dari IFAS adalah 0,67 yang akan menjadikan sumbu Y, sedangkan EFAS nilainya 0,3 yang akan ditarik dari sumbu X. Yang matriks kelima adalah matriks BCG. BCG adalah Boston Consulting Group dan ditambah dengan product life cycle, di mana di sini dalam matriks BCG ini posisinya ada di cash cost. Di cash cost di sini diperoleh dari relative market share dibagi dengan cash generation dan juga dari relative market share. Sedangkan product life cycle karena di cash cost itu posisinya ada di maturity, dia ada di kuadran ketiga. Matriks keenam adalah matriks Ansoff, yaitu untuk menemukan strategi ekspansi pasar atau produk, di mana dia akan ada di posisi penetrasi pasar karena produk sudah terbentuk dan pasar juga terbentuk udah cukup lama. Nah, itulah matriks Ansoff. Yang terakhir adalah yang ketujuh adalah matriks Towles atau matriks SWOT sendiri, di mana di matriks Towles ini ada perpaduan antara internal dan eksternal, antara opportunity dan strength, opportunity dan weakness, kemudian threat ke strength, kemudian threat juga ke weakness. Kemudian dijabarkan ke dalam kolom-kolom tersebut bagaimana strategi itu akan ditindaklanjuti, ya, O versus WS, T versus WS untuk Y7. Dan ke-8 kita akan memetakan hasil matriks 1 sampai 7 dan kita akan menyusun hierarki strategi, di mana hierarki strateginya Y1 dan 2, 3 dan 4 itu ada di strategi korporasi, sedangkan Y5 itu strategi unit bisnis, 6 dan 7 akan ada di strategi fungsional. Nah, kemudian akan ada kesimpulan di situ baik secara khusus dan umum. Nah, itulah SWOT. Itulah analisa SWOT. Menarik bukan? Banyak matriks digunakan, tetapi bagi yang pemula Anda harus menggunakan 7 matriks. Kadang-kadang mereka tidak menggunakan BCG, dan ada beberapa matriks yang cukup satu seperti matriks space, maka grand matrix tidak digunakan atau sebaliknya. Jadi tidak perlu semuanya. Kalau tingkat advance mungkin mau mencoba 7 matriks silakan, tapi kalau yang tingkat basic mau 3-4 matriks cukup silakan. Nah, kita ketemu pada sesi berikutnya.